Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bahas satu topik di mana gini teman-teman. Saya dulu itu adalah orang yang selalu menjaga gengsi, gitu ya. Saya itu gengsi, pokoknya kalau saya kemana gitu, kepingin mobil sing bagus ya gitu ya. Terus yang pengen sing ini, kepingin sing itu, pokoknya banyak kepinginan. Yang mengakibatkan itu akhirnya saya punya banyak utang, gitu ya. Bapak saya meninggal, almarhum bapak saya meninggal. Habis itu saya ditinggali utang ya 150 juta. Bapak saya tidak meninggalkan warisan, tapi saya ditinggali utang. Tapi alhamdulillah dari situ saya berproses teman-teman menjadi, mungkin saya tidak bisa ngomong dengan Anda seperti ini kalau saya dulu tidak ditinggali bapak saya utang. Luar biasanya di situ. Oke, fine. Terus di saat itu teman-teman, ketika udah clear ya 2 tahun, alhamdulillah 2 tahun itu lunas semua 150 juta, gaya hidup saya berubah. Karena penghasilan saya naik, gaya hidup saya berubah. Walaupun belum terlalu banyak saldo rekening saya gitu, otomatis saya itu dulu kredit mobil seperti itu ya, terus apa-apa utang dan sebagainya, utang bank yang ada bunganya. Nah ternyata teman-teman, harapannya adalah ketika utang bank bisnis lancar, betul ya, tapi yang terjadi malah utang bank bisnisnya hancur gitu, malah terjadi hal-hal yang tidak saya duga sebelumnya, malah bisnisnya malah nggak malah berjalan, malah remuk bisnisnya. Ya itu kenapa seperti itu, karena memang lalu akhirnya saya mulai belajar tentang agama. Jadi itu mulai awal pindah saya, dan habis itu saya kapok nggak mau utang lagi. Karena riba itu diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita menyentuh riba, itu secara otomatis udah menyatakan perang sama Allah. Kalau perang sama manusia masih mungkin kita masih bisa sembunyi, kita masih bisa ngatur strategi dan sebagainya. Tapi kalau perang sama Allah kayaknya berat deh. Siapa gitu yang bisa ngalahin Allah? Nggak ada yang bisa ngalahin Allah. Jadi terjadi hal-hal yang tidak saya rencanakan sehingga bisnis saya hancur. Dan itu tidak hanya terjadi sama saya. Banyak sekali bisnis teman-teman saya seperti itu. Oke, teman-teman. Oleh karena itu, di situ akhirnya saya mulai belajar bisnis yang tanpa riba dan tidak menyentuh hal-hal seperti itu. Efeknya luar biasa. Rezeki ini bisa awet. Uangnya bisa awet. Itu salah satunya adalah rezeki ini awet. Salah satu ciri rezeki berkah, ini menurut saya, bukan menurut Pak Kiai atau menurut siapapun ini menurut saya, salah satu ciri rezekinya itu berkah adalah uangnya itu awet. Dan itu saya rasakan. Penghasilannya memang tidak sebesar ketika dulu saya masih bermain di lembah riba, bermain di lembah goror, bermain di lembah uang beranak gitu kalau saya bilang. Penghasilannya lebih besar itu, tetapi keawetannya, keberkahannya lebih besar ini. Gitu ya. Menurut saya seperti itu. Kalau saya sih menyenangi hari ini. Dan saya bisnisnya yang nggak utang-utang dan sebagainya. Makanya kalau hari ini, sebenarnya teman-teman, ketika langsung menyentuh modal yang besar sampai utang, itu sebenarnya itu menurut saya, itu memaksakan diri. Memaksakan diri untuk menyentuh suatu bisnis yang kapasitasnya belum di arah situ. Apalagi ini ada yang pengen utang untuk bangun rumah. Nah itu luar biasa juga. Uangnya diutang untuk jadi bangunan. Apalagi untuk renovasi rumah. Nah menurut saya kalau memang belum punya uang, jangan direnovasi dulu. Sabar dulu. Berdoa sama Allah. Bekerja apapun yang halal dan sebagainya untuk bangun pelan-pelan. Jangan langsung ambil jalan pintas langsung utang bank. Itu nanti teman-teman nanti akan ada repotnya. Kembali lagi ke dalil tadi bahwa ketika ambil riba maka Allah memerangi kita. Itu luar biasa. Susah banget nandingi Allah, bahkan mustahil. Peluangnya 0% kita bisa nandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini saya pesan buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu punya mau bikin bisnis atau bikin usaha, kalau bisa dimulai dari modal yang paling kecil dulu yang bisa Anda mulai untuk lakukan. Jangan langsung ada menyentuh bisnis-bisnis yang oke lah, pingin buka apa, tapi modalnya kurang, akhirnya Anda mengambil jalan yang riba, mengambil jalan pintas yang goro dan sebagainya. Saran saya hindari itu, karena itu nanti tidak lancar dan akan terjadi sesuatu yang nggak enak di belakang. Percaya sama saya, karena banyak sekali teman-teman, hampir semuanya pernah merasakan apa yang saya rasakan. Ya. Dan ketika mereka pergi dari riba, alhamdulillah rezekinya mulai muncul dan lebih berkah, lebih awet. Itu ya. Jadi mulailah bisnis dengan uang yang ada dulu berapa. Sing bisa dimulai tapi dengan modal sing seminim mungkin. Dibesarkan pelan-pelan aja, pelan-pelan. Bisnis itu proses, dinikmati. Proses menjadi besarnya dinikmati. Ini pesan dari saya, teman-teman ya. Ingat bahwa
uang yang Anda dapat itu tidak hanya Anda yang nikmati sendiri, tapi keluarga Anda, istri Anda, pasangan Anda, ya, itu juga akan menikmati tersebut. Kalau rumah Anda bangun dengan uang yang halal itu nanti lebih adem. Makanan Anda disajikan dengan uang yang halal, dari uang yang halal itu akan masuk ke daging dan diri kita ini menjadi lebih seger, nggak gampang sakit dan sebagainya. So, ini pesan dari seorang sahabat, ini hanya cerita curhat dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.